Bagaimana hukumnya seandainya ada anak yang menolak membagi waris kepada ibunya ketika ayah meninggal? Dengan alasan ibu sudah tua, tidak perlu uang. Nanti kalau diberi hak warisnya malah habis. Apakah diperbolehkan seperti itu, Bu ya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kesalahan di dalam masalah waris. Kadang niatnya baik, kadang niatnya jelek. Yang niatnya baik misalnya begini. Setelah ayah meninggal dunia, ibu masih hidup kan? Ada anak. Apa kata yang lainnya? Jangan dibagi, kan ibu masih Maksudnya itu nggak enak, ibu masih hidup kok dibagi. Oh ya salah, memang ibunya suruh cepat mati. Ini kan kurang ajar anak begitu. Jika ayah meninggal dunia, bagi ibu mendapatkan haknya. Dan setelah ibu mau buat apa terserah. Ini ada sebagian anak, ibu masih hidup. Enggak. Ibu mendapatkan sebagian. Kalau punya anak laki-laki, maka ibu mendapatkan 1/8. Kalau punya anak, ibu 1/8. Selebihnya dibagi untuk anak-anaknya. Ibu terserah mau ngapain. Setelah itu mau dikasih anak-anaknya, suka-suka. Sebab setelah orang meninggal dunia itu adalah semuanya ada punya hak di dalam warisan ini. Dan sebaik-baik waris segera dibagi. Jangan jadi setan semuanya. Jadi gara-gara warisan itu jadi musuhan kadang-kadang. Waris itu yang gede setannya, bukan warisannya. Bukan orang kaya saja yang rebutan waris. Kadang si fakir rebutan meja patah kaki. Yang penting masuk neraka. Warisan, na'udzubillah. Maka kalau ingin lihat ahli neraka berjalan di atas bumi, itu lihat orang yang berebut waris. Biarpun setiap bulan dia umroh. Tapi dia merebut waris saudaranya. Dia umroh setiap bulan. Na'udzubillah. Itulah orang yang ke neraka lewat Mekah. Busuk perebut waris. Jangan jadikan menantu dia. Jangan jadikan besan dia. Perebut waris adalah punya dosa 3 sekaligus. Pertama, dosa mengambil hak saudaranya, neraka jahanam. Yang kedua, mutus tali persaudaraan, neraka. Yang ketiga, kurang ajar kepada orang tuanya. Enggak ada baiknya perebut waris. Dan berebut waris bukan saja orang kaya, si melarat pun berebut waris. Bukan saja orang bodoh, orang alim pun kadang berebut waris. Kiai meninggal dunia, punya anak 2 ustadz muda, rebutan kantin pondok, enggak beres-beres. Hati-hati, hamba Allah. Lah, kalau kayak tadi pemahaman kayak tadi, nggak boleh dong. Ibu nggak butuh duit. Kok bisa ibu nggak butuh duit? Ibu kan punya cucu. Pengen bangun masjid juga. Nggak usahlah anak sok ngatur begitu. Bagi waris. Haknya ibu berikan. Terserah ibu mau ngasihkan kemana, suka-suka miliknya ibu. Oh nanti dikasihkan orang lain. Loh ibu mau ngasih kenapa nggak boleh? Tidak dapat bagian sendiri. Berarti sebelumnya orang ngomong itu ada tamak dia. Maksudnya biar miliknya ibu jatuh ke tanganku. Kebusukan tersembunyi di balik hatinya. Maksudnya dia nggak boleh kalau ibu ngasih orang lain, kan gitu. Biar ke dia saja. Kenapa begitu? Waris segera dibagi. Termasuk juga seorang ibu kadang-kadang jahat kepada anaknya tanpa disadari. Suaminya meninggal dunia, dia punya anak kecil-kecil, nggak segera dibagi. Tak taunya apa? Mohon maaf mungkin nikah lagi atau bagaimana, atau pakai bisnis asal bangkrut miliknya sang bayi yang yatim, hilang hartanya. Ibu jahat dia. Biarpun dia anak kecil, maka dia berhak mendapatkan dari ayahnya meninggal dunia. Yatim dia. Maka hati-hati seorang ibu yang punya anak yatim, hati-hati, segera bagi, beresin dong. Jangan sampai kita makan, seorang ibu makan hartanya anak yatim. Yang anak yatim sebenarnya anaknya sendiri, karena tidak disadari. Sebaik-baik waris segera dibagi, jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda banyak yang ngomong. Mungkin anak baik, tapi mantu kadang-kadang sedikit rewel. Mungkin mantu baik, besan cerewet. Mungkin besan baik, teman ngajak bisnis. Mana warisanmu? Ayo bisnis. Bisnis nyungsep. Yang punya permasalahan dengan waris segera beresi. Kalau tidak, itulah ahli neraka berjalan di atas bumi. Warisan itu uniknya, warisan itu panas. Mohon maaf. Tidak tahu warisan itu panas, diakui semua orang. Orang itu lagi akrab ngomong. Satu membahas warisan, ada yang naik suara. Ngangkat suara. Oh, kenapa? Karena dia iblisnya nempel di jidatnya dia. Maka kalau Anda bagi waris, pegangi 2 hal. Jika Anda membagi waris, tolong Anda yang paling kalem suaranya. Dan yang paling berkata, terserah bagaimana baiknya. Kalau Anda sudah mengangkat suara, yakini Anda ambil cermin, Anda adalah Abu Jahal dan Iblis. Selesai. Yang ngangkat suara Iblis, yang ngangkat suara Abu Jahal, yang ngangkat suara adalah setan. Yang dalam pembagian waris. Jangan ngangkat suara. Karena disinilah sebab permusuhan. Saya paham mana ini. Kalau sudah mulai ada satu ngangkat suara, langsung rusak semuanya hatinya. Kalau pembagian waris, jadi Anda yang paling lembut. Nggak apa-apa adik, gimana baiknya semuanya. Yang terbaik. Kita dapat bagian belakang, belakang berkah.
Paling nerima adalah yang paling istimewa. Pun waris adalah rezeki nomplok. Anda tidak usah kerja, bukan cerih payah Anda diberi. Tapi namanya ahli neraka macam-macam. Modelnya Ustadz pakai imamah begini, ngerebut waris saudaranya. Ada. Hadir pengajian begini juga ada, tapi ini ahli surga semuanya. Ada rajin ngaji. Ngajinya paling depan, bukan ini. Wah, kalau ngaji paling rajin, umroh rajin, tapi ngerebut waris saudaranya. Dan memang kalau kita amati, kebanyakan yang paling suka ngerebut waris biasanya yang paling kaya, yang paling pinter, yang paling Senin puasa Kemis, yang punya hafalan Quran, itu yang suka ngerebut waris ternyata. Ini dalam salah diskusi saya. Kenapa? Tertipu dia. Na'udzubillah. Makanya tolonglah, hati-hati waris. Neraka jangan diambil. Karena kita berkomunikasi, Anda mungkin tidak pernah ditanya orang. Saya yang menyelesaikan problem keluarga, selalu kita amati yang paling pinter. Paling dalil kalau Allah, kalau Rasulullah. Serem banget ustadznya berwaris. Waris ternyata memang panas sekali. Padahal waris itu harta berkah, itu keringat ibundamu, keringat ayahandamu. Kalau kau ambil dengan cara yang benar, akan berkah hidupmu. Indah hidupmu. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.